informasi yang dari Ayah Kiai Roma Irama. Makasih. Dari tambahan kita ya dari guru-guru mungkin teman-teman yang lain para asatid ada masukan boleh ke depan pakai mic ya. Ya. Ya, Bang. Ya. Pertanyaan, kita ini kan pengurus kabupaten, apakah termasuk juga pengurus dari kecamatan? Nanti namanya bukan MPC, kecamatan itu namanya PAC, ya anak ranting, ya anak cabang, PAC anak cabang anak ranting, iya berarti anak cabang Bang. Nanti kita bisa cari lagi, ya kita bentuk di setiap kecamatan. Sama saya juga di Tarumajaya, sudah konsultasi semua ke desa-desa, bahkan setiap desa ada gitu. Setiap desa dari kecamatan pun sih kita akan cari nanti. Takbir. Allahu Akbar. Terus ngomong apa tuh? Lupa dah. Lu sih takbir aja. Orang lain dulu. Ya. Ada yang ngomongin. Apa tuh kira-kira? Ayo bantuin. Ya mungkin kira-kira yang lain udah. Yang lain ada masukan atau gimana? Yang lain lagi mungkin. Guru, ada masukan? Siapa lagi? Bapak Haji. Siapa? Ya, begini. Ya, Tua. Menjadi ketua. Udah jadi. Kan? Resmi. Belum resmi, belum dilantik. Iya benar. Ya itu ingat Mas ya Mas. Benar. Iya. Iya sebentar Pak, saya mau ngomong itu tadi masalah pelantikan. Untuk pelantikan kan acara seremonial dulu Mbak, seremonial. Dan sebelumnya Ayah Kiai Roma udah ngomong, kalau sudah terbentuk seperti ini, dari ketua sampai terus ke departemen-departemennya, kita bisa setor langsung ke Sekjen Kiai Haji Anas Kurdi. Nah itu langsung dibikin SK sama Ayah. Suratnya dibikinin langsung, SK-nya semua dikasih kita. Nah, nanti ketika acara seremonialnya baru kita kumpul. Yang jelas kita sudah punya SK bahwa kita sah sebagai pengurus PAC Kabupaten Bekasi. Itu kira-kira. Jadi SK duluan, Mbak. Dikasih SK duluan dan kemudian nanti seremonialnya tinggal ngatur. Karena memang waktu itu beliau ngomong kalau nggak September, Oktober. Itu agak-agak udah mungkin udah agak sedang yang kalau istilahnya PSBB gitu Pak, ya COVID ini, karena memang kita melibatkan banyak masa, kemudian juga kita melibatkan lokasi barangkali ya yang luas, yang bisa strategis, yang bisa menjangkau semua seperti itu. Jadi setelah ini kita akan setor ke Sekjen dan insya Allah dalam waktu dekat saya juga ntar beserta Bapak atau siapa yang kita teman bisa soal langsung ke Ayah Kiai Haji Roma Irama. Biasanya yang enak kalau soal ketemu beliau itu di SR, Sonen Tarikot. Ya tempat latihan beliau itu di Depok, di Jalan Tol Iskandar. Itu enak, luas tempatnya, parkirnya juga luas, kita bisa ngobrol luasa, bisa sholat jamaah bareng, kita bisa dengar tausiah beliau. Ya enak kalau di situ. Lebih aman ngobrol di situ, lebih banyak. Ya, kayak 10 orang juga Bapak masih diterima. Ya, karena memang banyak teman-teman dari MPC yang lain, kemarin juga dari MPC Jakarta Timur itu silaturahim ketemu sama Ayah, itu pun di sana luar biasa. Di MPC ke Jakarta Timur itu bukan cowok doang pengurusnya, ibu-ibu dimasukin ke pengurus juga. Nah itu iya, ibu-ibu yang memang dia getol gitu, bahasanya getol, dia mau berorganisasi. Mau berorganisasi. Iya, mau berorganisasi, mama ya, siap. Tiga saya nih. Nah itu barangkali nanti saya juga tadi udah konfirmasi juga sebenarnya dari malam ke Ayah Kiai Roma, SMS juga, saya telepon juga, ya beliau kemungkinan memang dari kemarin bisa hadir gitu karena SMS begitu. Tapi saya pengen nanti ada pertemuan teman-teman MPC Kabupaten yang ada waktu kita bisa silaturahim ketemu beliau dan kita di situ banyak kita bisa bertanya-tanya, ya bisa sharing sama Ayah. Ayah itu kan kayak Roma Irama kelihatannya kemarin acara datang di rumah begitu kelihatannya agak sok gitu kan, kalau kata macam kamu sok wadah gitu lalu menoleh amat derajat sama raja itu. Tapi sesungguhnya Bang luar biasa kalau udah ketemu beliau ngobrol asik, ngobrol banyak tentang umat gitu. Insya Allah itu Bang orangnya luar biasa dah. Ya insya Allah kita bisa sharing, ketemu teman-teman yang lain kita bisa ajak kalau ada waktu. Insya Allah Ayah siap. Gitu aja. Barangkali yang bisa sampaikan ada tambahan yang lain mungkin dari abang ini nih, Bang pengacara kita. Ya ada tambahan apa? Kan udah kebentuk nih, ada usul, ada saran, gitu. Ya. Boleh ini sedikit ya. Sebetulnya mohon maaf tadi saya diskusi sama Pak Sekjen. Ya. Dengan ada berbagai hal
bagaimana permintaan maaf ini bergerak untuk umat ya, Pak Guru Tile ya. Salah satunya untuk mencegah penyebaran ideologi-ideologi yang Iya. sangat bertentangan dengan umat Islam itu sendiri gitu ya. Iya. Nah, kebetulan saya alumni ya. Ya, ngaku. Ini alumni aliran kiri, mentok. Jujur, Sekarang udah insaf. sebelumnya saya dengan Bang Rahman ini ketemu sekali dua kali. Ternyata beliau ini dulu zaman jahiliyahnya dulu, beliau itu mantan aliran kiri. Beliau mantan aliran kiri. Ya kalau sekarang bahasanya beliau mantan komunis. Itu bahasa kasarnya. Pemikiran ideologinya, buku-bukunya banyak dulu. Tapi alhamdulillah beliau dengan adanya Fahmi Tamami dijelaskan apa itu Fahmi Tamami. Beliau total untuk insaf dan sadar untuk membantu umat. Bahkan beliau nih lagi bangun masjid di perumahan Segera City. Allah. Amin. Allah Akbar. Takbir. Allah Akbar. Jadi lumayan nih, menurut saya lumayan. Ya, ini begini, guru-guru sekalian, saya berterima kasih sudah jadi keluarga perminta mami. Amin. Insya Allah kita bergerak berjuang bersama. Amin. Insya Allah doanya kami akan membangun masjid di Segala City yang basisnya sini Bang. Ya, jadi mohon dukungannya, Siap. segalanya semuanya dari teman-teman perminta mami. Bagi saya selalu berprinsip organisasi itu dibangun oleh 3 pilar: substansi, struktur, dan kultur. Betul. Nah, substansi ini pertama anggaran dasar sudah ada, konsep sudah ada, ya kan? Kemudian semuanya legalitas sudah ada, oke. Yang kedua, struktur itu alat-alat di organisasi ini apa saja. Kita nggak mungkin melakukan advokasi kalau tidak ada bagian advokatnya, kan begitu. Kita nggak mungkin misalkan melakukan sesuatu kalau tidak ada alatnya. Dari ketika organisasi ini yang paling penting adalah kultur guru. Kami dulu dipikirin, saya pastikan militansinya lebih dari Islam dulu, jauh. Jadi kalau berbicara militansi, kami masih menang. Nah, itu. Ini bahasa Giroh. insaf tuh. Nah, giroh ya. Kalau ini giroh ya. Giro. Maaf nih, kalau salah nih, giroh. Giro. Ya, giroh bener ya. Giro itu kan memang bahasa Arab artinya giro. Ini semangat. Semangatnya. Giro. Allah. Dan saya harap kultur di Pamita Mami melebihi kultur yang saya dulu berada. Wajib. Militansinya, Harus. totalitasnya, ya kan, dan edukasinya. Kami dulu menciptakan lawyer-lawyer yang tidak betul lawyer. Dulu bayangkan. Bayangkan, kami selalu edukasi ke teman-teman. Misalkan saya, lawyer, guru tile, ustadz. Kami bisa membentuk guru tile sebagai ustadz dan sebagai lawyer. Bayangkan, Pak. Dan ustadz tile bisa berjuang sendirian tanpa didampingi advokat. Bayangkan. Saya berharap Ruang bisa edukasi ke murid-muridnya supaya seperti beliau, Singa Karawang, kan begitu ya? Amin. Amin. Itu yang mungkin saya sedikit sampaikan di sini. Sebetulnya kalau disinggung itu saya jadi berapi-api ini. Iya, semangat. Wajib. Jadi saya harap di Pamita Mami, saya bilang ke Pak Sekjen, kebetulan saya kesini wasilah dari Pak Sekjen, karena beliau sahabat dekat saya di Dharma Jaya. Masya Allah. Nah itu. Alhamdulillah. Nah, makanya saya berharap Pak Sekjen, insya Allah jangan bukan totalitas saya. Enggak. Ya kakak. Mungkin saya tidak bisa bantu setiap kali hadir gitu, guru, tapi insya Allah hati saya bersama Pak Mita Mami. Allah Akbar. Allah Akbar. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantul, Bang. Mantul. Lu perlu syahadat aja kan? Apa? Perlu syahadat aja nggak? Itu kontua. Ya. Belum. Tadi saya Buat kira. keamanan, itu kan ada 3 ya. Yakni dari ban mana tadi? Oh iya, PP. Ban PP. Ya. Kemudian FPI. PPI. Banser. Banser. Kenapa perusahaan masukin? Lah, apa iya Korsa. Benar boleh Pak. Itu wajib tuh perusahaan masukin. Iya. Siap. Masukin yang Empat namanya. Iya, mungkin. Kecuali yang nggak boleh haram GMBI. Haram. Ah, iya. Yang ada kan yang begitu. Haram itu. Iya. Ya haram dong. Ya. Udah jelas ya? Kalau Bapak Haji Asep udah ngomong haram ya.
Bapak kan MUI ya. Yang penting begini, bagi beliau kaman siapa yang tadi Sami ngomong antar. Bang Bagi apa? Pengaman. Rahman SH. Bisa. Yang penting antum kuliah apa walau kana moron. La takhaf la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Bahasa Indonesia, Bu. Agar kita belajar. Pokoknya takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Udah gitu Ya. udah selesai. Isyariman kaum syahidan. Ya. Ya. Hidup dunia. Apa sih ini? Terus yang kedua, Ya. ini kan tadi sudah disinggung berkaitan nanti buat ada acara deklarasi ya, apa? Sonetan nanti. Pelantikan. Itu perkiraan yang positif kira-kira bulan apa? Ya, sebentar kita konsultasi kaya dulu. Oh, Soal perkiraan aja. dulu, soal dulu. Soalnya. Ya, saya nanti Oke. dulu kaya. Kalau ada masalah barangkali ancang-ancang tempat di daerah mana-mana tempat. Nah, ya perlu dibahas barangkali. Ya nanti kan tentunya Bayangan, kan bayangan. saya juga Bayangan, pasti kan pasti ngacakan itu di mana kan Ya, biasanya begitu. betul. Kita buat bahan alternatif di mana gitu kan maksud saya. Pertengahan ya? Nah, di mana? Sekarang bentar. Pertengahan. Di antara alternatifnya Sekawangi. Tambun Utara, lapangan bola. Bisa. Terus di mana yang ada lapangan luas lagi itu? Mengadakan apa? Sekarang gimana sekarang? Ya. Kalau pendapat saya, mohon maaf sebelumnya kan. Ya, benar, Pak. Kalau pendapat saya koyo umur ausatuha. Iya, tengah-tengah. Tengah-tengah itu di Jababeka. Kenapa saya ngambil di Jababeka? Karena apa yang singgung sama beliau salah satunya ya barometer Bekasi. Bekasi, Iya benar. ya kan? Di Jababeka. Lapangan itu. Lapangan di Jababeka. Nanti insya Allah itu urusan saya lah. Insya Allah saya bantu, bukan berarti ya saya bantu untuk perizinan di situ. Nah, Di tengah kawasan. Ya, Kalau- pertimbangannya sebentar, pertimbangannya karena apa di Jababeka? Bukan berarti harus di Cikarang Kota di daerah saya, bukan berarti. Karena yang di Cibarusah masuk, yang di Setu masuk, di Karang Timur masuk, Besar. ya pusat masuk, 5.000. di luar ini masuk. Kira-kira itu pertimbangan. Bagaimana kalau di Wibawa Mukti Stadion? Kenapa enggak? Kenapa? Kita kan mau apa? Stadion Bukti. Punya kita kan? Punya kita Ya, kan? kalau di dalam kan lebih menggema lagi. Lebih keren lagi. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Penasehatnya dirapuk. Orang keker ada cerita. Saya ingat maaf saudara sekalian, saya tempo hari terakhir ngikutin Soneta waktu show ya sama Kang Haji Beni almarhum. Iya, Ya pertama saya di Stadion Bima di Cirebon sama Stadion Merah Putih. Itu saya ngikutin terus. Jadi kalau Soneta acara sebesar apapun tergantung daripada publikasi. Iya. Ya kan? Betul. Kalau memang kita di acara sebesar apapun tanpa mengurangi apa publikasi dan diharapkan sukses. Gitu kan? Jadi saya ingat kalau Soneta dulu show waktu di Stadion Bima di Cirebon itu seminggunya udah publikasi saja. Dulu mengharap kalau kata bahasa sekarang publikasi ya, propaganda ya. Itu begitu luar biasa. Hah? Berapa? 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 Ah, ya kan? Saya sering ngikutin itu show Soneta. Ya kan? Terakhir di Badak Putih di Cianjur. Jadi seminggu itu publikasi bang. Ya kan? Makanya sebesar apapun aja kita bikin acara kalau apa publikasi dan Iya, daripada betul. sukses. Sekarang kan publikasi kita bisa di medsos. Sekarang berbeda. Sekarang dia bicara di Iya, sana dulu. dulu, Saya dulu, ini. pakai jarak dulu. Dulu kita bicara masalah dulu. Dulu pakai tempel dulu, tempel. Oh ada. Nah gitu kira-kira. Nah jadi saya kalau memang saudara sekalian setuju, mungkin saya ancang-ancang dari sekarang. Betul. Nanti kerjasama dengan beliau, dengan ayahnya beliau, benar nggak kan? Gitu. Di area mana strategisnya ini? Apa di Jawa PK-nya, tempat saya nak berkeliling itu startnya di situ saja. Jawa PK gitu di apa namanya? Jurong. Startnya di Jurong. Ya, startup berkeliling itu Cikarang Kerawang situ, dilepas oleh kadang-kadang bupati, kadang-kadang Kapolres gitu kan. Nah apa memang di situ lapangan? Apa memang di mana? Dan kita musyawarah bersama. Ya, jadi pertimbangan ya. Untuk acara mungkin Mbak kita ngasih situasi. Ya. Dan juga Jadi kita juga tergantung beliau. konfirmasi ke beliau. Situasinya kan memang gini. Ya. Jangan sampai kayak kemarin kejadian gitu kan. Ya. Ya, itu aja. Itu aja. Itu aja. Sebenarnya kalau kejadian di Bogor menurut anak, Ya. kalau yang disebut konser Soneta, pendapat saya kalau ada Soneta berarti pasti ada Omai Rama. Ya. Kalau disebut konser hanya Omai Rama bukan disebut konser, sama Soneta. Betul. Benar nggak? Yang disebut konser itu ada Soneta, ada Omai Rama. Kalau ada Oma, hanya ada Oma, bukan konser namanya. Iya, kondangan. Kondangan. Iya, benar. Benar nggak? Disempurnakan dengan atribut yang ada. Betul. Itu yang benar. Benar nggak? Iya, Pak. Gitu kira-kira. Iya, Pak. Cuman tak kalau di sini konser jadi masalah enggak? Iya. Kira-kira itu. Nah, Iya, coba silakan. Ya, makasih. Terima kasih masukannya dari pembina kita, Coba Asep, Coba Yasep. Insya Allah
Untuk pelantikan nanti saya bisa konfirmasi ke ayah menentukan bulan yang kita lihat situasi dan kondisinya. Kalau memang udah aman semua, kalau kita Kabupaten Bekasi udah hampir semua zona hijau, hampir semua sudah zona hijau. Insya Allah bisa barangkali kemarin aja ayah bisa hadir di rumah gitu ya. Insya Allah bisa. Mudah-mudahan kita juga perlu koordinasi juga ya enggak, dengan dia terkait lah masalah COVID gitu ya. Terus tambahan Ustaz, Pak, ini ada kemungkinan besar nggak kalau memang nanti di daerah Kerawang terbentuk seperti ini? Bisa. Bisa. Bisa dong? Bisa banget belum di Kerawang belum. Kira-kira begitu. Iya. Kita bilang FPC Kerawang. Kita cari. Kota Bekasi udah. Nah, Kota Bekasi beliau ada sebenarnya di Famita Mami itu di Kota Bekasi namanya ketuanya Ki Wahyudi. Nah, Ki Wahyudi, nah beliau mengundurkan diri nih guru. Nah, beliau sudah lama dari 2007 mengundurkan diri. Beliau lebih konsen karena memang beliau punya yayasan. Beliau sendiri cerita mana udah pengen lepas ketua, kita kan ganti yang lain beliau seperti itu. Makanya kita belum tahu nih untuk Kota Bekasi kepengurusan yang baru kayaknya belum terbentuk. Sepengetahuan aneh belum terbentuk belum. Karena Ustaz Wahyudi Ki Wahyudi udah mengundurkan diri, udah keluar, nggak mau jadi ketua lagi. Menyambung apa yang tadi disampaikan Pak Rahman, sinyal saya sebagai advokat. Tadi pembahasannya terkait militansi. Kebetulan memang ini berkaitan karena ini berbentuk perkumpulan, walaupun mungkin organisasi cukup kecil. Cuma ini sangat riskan sekali dari pengalaman saya di organisasi. Kalau memang organisasi tujuan kita beragama atau berumat, kita tidak ada komitmen dari awal. Misalnya organisasi kita nanti terjun nggak ke politik, karena ini yang sering memecah kita. Kadang-kadang militansi kita di tubuh kita nih sebagai umat Islam sering terpecah dengan adanya politik. Makanya minta ketegasan di awal, bagaimana keterangan saya kita dapat. Apakah kita bakal masuk ke dalam politik buat kita, khususnya Famita Mami ini yang ada Kabupaten Bekasi, biar ada ketegasan sendiri dari kedua kabupaten. Ya. Sekian. Terima kasih. Nah, pertanyaan ini cakep nih, luar biasa. Kalau Famita Mami dari dibentuk 2007 sampai sekarang tidak berpolitik, tidak mengikuti arus politik. Kenapa? Karena ayah mendirikan Famita Mami ini, kenapa mesti dia bikin idaman? Harusnya dari Famita Mami aja ikut berpolitik gabung gitu. Nah, satu, jadi kita untuk politik bebas. Artinya apa? Itu hak asasi, ya kan, hak asasi pribadi masing-masing. Jangan sampai dengan Famita Mami kita kepengen, wah ada umpama pilkada di kabupaten, juga harusnya kita dukung sono dengan bendera Famita Mami, ya mendukung. Kita nggak pengen begitu guru. Kita pengennya nggak begitu. Karena memang sangat riskan ya di politik itu. Ya politik itu nggak kejam, tapi yang kejam politikus. Iya benar guru. Politik itu nggak kejam, tapi yang kejam politikus. Nah makanya ayah ngomong seperti itu. Dan ini pun ada momen. Nah, ada momen MVC Kota Depok. Sebentar lagi nih beliau Depok ini mau pilkada. Nah, kemarin ketua MVC-nya Ki Abu Bakar Madris rombongan datang bersama wakil wali kota, yaitu Bapak Pradi, datang ke SR ke sana Record, ketemu dengan ayah dan minta didukung dari Famita Mami. Gitu. Famita Mami mana? Famita Mami Depok. Tidak secara umum, dan ayah nggak memberikan statement secara umum, tapi MVC Depok. Nah itu kebijakan mereka. Nah, kebijakan dari MPC Depok, karena memang Ki Abu Bakar Madris ini dan sosok yang didukung Bang Pradi ini memang dekat dan kumpul terus dengan ulama, dan saya tahu persis siapa itu Bang Pradi. Nah itu kebijakan dari MPC Depok, tapi kita Kabupaten Bekasi, saya pribadi dan sepakat yakin teman-teman, jangan kita terkotak-kotak dengan adanya ikut dengan nama Famita Mami kita mendukung seseorang atau individu yang akan mencalonkan Bapak Bupati atau lah yang lain. Ya kita kepengen seperti itu. Kalau pribadi saya, Bang, saya pengen ngajaknya seperti itu. Kita kepengen nggak kepecah lah, karena memang itu riskan banget, sangat riskan banget, sangat riskan banget. Udah kenyataan banyak kejadian begitu. Organisasi dibentuk dengan banyak embel-embel gitu. Kita kepengen, ayo kita niat terus dari hati kita sesuai komitmen dari Bang Rahmat. Masa kita nih kalah dengan Bang Rahmat? Benar, Bang Rahmat ini sanggup totalitas loh ngomongnya.
Kalau udah totalitas kan luar biasa. Ini bukan luar biasa lagi, luar dalam udah ya. Oh ya, ya jadi insya Allah saya ini menegaskan yang sebagai ketua kita kepengen supaya tidak mendukung, walaupun kita mendukung bukan atas nama Fahmi Tamami kita ya. Jadi saya mohon maaf barangkali mau Fahmi Tamami berkasi ini untuk ya enggak berpolitik praktis. Setuju? Setuju bang? Bukan berarti kita membatasi hak orang, silakan. Secara pribadi gue mendukung dia, oke. Secara apa namanya pakai bendera majelis taklim, bendera lembaga silakan. Tapi ya saya mohon jangan pakai nama Fahmi Tamami itu aja ya. Ya intinya begitu ya. Mau partai apapun ya, mau siapapun calonnya ya gitu. Ya gitu barangkali. Dan sebenarnya juga kayaknya idaman ayah udah mau bekukan itu. Kemarin udah ngobrol, bener. Ayah lihat situasi kenapa beliau cerita ya kenapa idaman begini. Karena banyak masukan dari teman-teman yang lain, teman-teman beliau, teman-teman kita di Fahmi Tamami. Ya situasi dah. Jangan dibubarkan tapi dibekukan. Nah, beda antara dibubarkan dan dibekukan. Jadi ayah membekukan aja dulu sementara. Kenapa? Karena melihat situasi sekarang nih demokrasi kita di negeri kita berpolitik itu harus munafik, harus sogok menyogok, harus bohong begitu kan. Nah, ya dari Bapak, dari guru yang lain udah. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya juga apa? Tanya, saran silakan. Ya. Guru, saya mau tanya, kalau ini kan berbicara advokasi ya, pertama yang saya ingin tanyakan apakah ada di struktur MPC. Saya tidak hadir, maaf tadi saya tanya ulang, mungkin mengulang masalah struktural organisasi di MPC Bekasi. Itu pertama. Yang kedua, nanti mungkin saya berharap nanti di pun ada struktur itu. Jujur, saya ingin melakukan apa yang saya lakukan dulu di sana. Jadi saya ingin menciptakan gos-gos lawyer yang baru. Kan artinya edukasi supaya masif dan setiap individu punya kekuatan untuk melawan siapapun atau melakukan pembelaan minimal terhadap diri sendiri, guru. Ini saya sudah lakukan di Desa Sejarah Jaya. Di Desa Sejarah Jaya sudah lakukan di Kalus-Kalus. Namanya kita dalam tanda kutip dibodohi sama orang-orang hukum. Sekarang sudah terbuka, guru. Saya karena alat pertama dan utama melawan kekuasaan ini hukum selain massa. Nah, ketika pribadi ini punya potensi dan punya keilmuan, insya Allah secara budaya mereka bisa, secara intelektual mereka kuat. Bayangkan dulu, ini akan luar biasa. Saya harus seperti itu. Yang mau dijawab. Ya, terima kasih. Di MPC Fahmi Tamami kepengurusan itu ada namanya Departemen Bantuan Hukum dan Wakaf. Nah, ini di sini Bang Rahman Permana SH sebagai koordinatornya. Ditemenin sama Bang Haji Acim Maulana SH. Ini udah hanya Pak. Iya. Dan nama Ki Bahrudi. Ya, beliau nanti mungkin di wakafnya. Ya, ini beliau orangnya. Ya, itu Ki Bahrudi. Ini bertiga. Iya, nah. Beliau dari Muaragembong ya? Suka nanti Muaragembong. Betul saya. Berwakafnya, Bro. Iya. Berwakafnya. Nah, dengan statement yang udah disampaikan Bang Rahman tadi, itu dakwah abang di situ. Dakwah abang di situ. Setiap kita itu dai. Sesuai kapasitas. Ya, kapasitas dan profesionalismenya, ya proporsionalnya. Gimana kita lihat di situ? Artinya apa? Semua kita berjuang. Yang namanya berjuang kan punya senjata. Ya kan ini semua kita dalam bentuk Fahmi Tamami, kita berjuang ada senjatanya. Yang bagian humas, yang bagian advokat, yang bagian seni dan budaya, masing-masing. Artinya apa? Ketika musuh yang kita hadapi siapa? Yang kita hadapi musuh kita akan nggak kampak maju, benar? Yang kita hadapi kubis, silet yang maju, cakep jadi cocok. Yang parah sekarang beda bang, yang dihadapi kubis yang maju kampak, kubis kagak rapi, bibir somplak. Artinya apa? Nggak profesional, ya enggak? Bukan tempatnya gitu. Kita kepengen semuanya masing-masing sesuai dengan bidangnya, ya profesional dan proporsional. Begitu kira-kira. Dakwah abang di situ. Apalagi butuh pelatihan, ya enggak? Pemberian materi apa itu hukum juga, masalah hukum. Pokoknya abang tahu semua. Ya, oke, gitu. Tahlil.
Takbir. Takbir. Kalau tahlil biasanya ada besek. Iya. Ujungnya. Ya, ada lagi? Jelasin Bang ya? Jelas cukup lah. Udah cukup ya? Lagi kali yang lain, Bang Komar. Bang Komar, Pak. Masukan, Bang. Komarun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya tidak mau terima kasih atas undangannya buat hadir dan bergabung sama ini. Dan saya berbahagia bisa ketemu saudara sekalian, saudara ini. Selanjutnya memang mohon izin saya menjelaskan tentang bagaimana gerakan budaya yang saya lakukan juga ada dalam rangka menegakkan akidah, karena di kampung-kampung lah yang menjadi benteng akidah paling kuat. Gereja-gereja itu masuk secara masif melalui rumah, dan dalam analisa kita kristenisasi itu ada pada rumah. Ya, aneh di Babelan itu gereja tidak bisa masuk ke kampung-kampung, tapi mereka masuk ke rumah. Contohnya di Wisma Asri, di Taman Kuparan, di Akupo, itu pada gereja. Dan itu adalah tantangan yang paling besar saya kira persoalan akidah ke depan. Jika progresi lahan terjadi, itulah kemudian batas dan kita masuk ke persoalan batas kita. Jadi mudah-mudahan ini menjadi aspirasi buat kita bangun itu menjadikan ini sebagai program membentengi akidah kembali dan budaya. Selanjutnya saya mungkin saya tanyakan sebenarnya apakah program kerja itu nanti akan disampaikan secara langsung dalam WA group atau secara online begitu? Apakah kita akan membuat rapat kerja kembali dengan kumpul-kumpul? Tapi saran saya sih ya lewat online aja lah lebih efektif gitu daripada kita tidak fokus bicara yang lain. Fokusan aja WA group sebagai media online rapat maraton buat bicara program kerja. Saya berharap rapat kerja yang sedikit tapi efektif paling banyak nanti dari kerjain. Ya, terima kasih Bang Komar. Itu salah satu masukan, itu barangkali masuk ke dakwah dan ideologi. Nah, memang sekarang nih Jelas kita lihat asas manfaat rumah-rumah mereka dibuat tempat ibadah. Nah, ini program kita juga dan tugas kita nih, terutama dalam segi humas. Nah, ini humas nih bisa nanti kita sonding para pengembang-pengembang. Biasanya tuh jujur aja kayak HDP, Hasana Damai Putra, Harapan Indah, HDP Group, semua tuh ada satu kasus di Kecamatan Tarumajaya, itu di daerah pas Pusaka Rakyat, ada perumahan patung, di situ ada patung kuda. Itu ada perumahan namanya perumahan khusus karyawan PLN PJB. Yang namanya Fasum dan Fasos itu susahnya luar biasa. Padahal untuk bikin musola, nah, itu perjuangannya luar biasa. Mereka itu sampai datang ke lurah, ke camat, hampir dipersulit gitu loh. Padahal itu memang harus dimanfaatin Fasum dan Fasos itu kan. Karena memang di situ udah banyak orang Islamnya, banyak Muslimnya, dan dia pengen bikin musola, susahnya luar biasa. Ini tugas kita. Bagaimana caranya ke depannya nanti pengembang-pengembang yang masuk ke daerah kita itu bisa kita tanyakan atau kita bisa cross check ke pemerintahan kita, terutama ke desa, terutama ke desa-desa kita. Itu bisa salah satu Bang. Makanya tugasnya susah. Mereka itu kalau udah bikin rumah, dibuat rumah ibadah, di Harapan Indah itu banyak dalam itu di daerah pejuang dalam, luar biasa. Memang benar, saya dialog dengan Pak RW, satu-satunya RW yang Islam, yang Muslim di situ, itu sampai dia dakwanya melebihi para ustadz pada dulu untuk menjegal rumah-rumah mereka menjadi rumah ibadah, dibuat kebaktian. Nah, ini kita bisa bahas dengan acara lagi kita dengan raker, barangkali rapat kerja semua di departemen-departemen bisa mengisi program-programnya, menyampaikan programnya secara tertulis dan nanti disampaikan kepada ketua. Nah, itu ada rapat-rapat komisi barangkali. Kalau menurut saya simpelnya kita kepengen kumpul-kumpul raker itu serius tapi santai, bisa nggak terlalu mewah tempatnya,
saya bisa kasih fasilitas mungkin di rumah saya bisa, ya nggak sambil kita makan kebuli, ya nggak sambil kita santai gitu kan. Karena memang kita kepengen nih kemarin niatnya kumpul di sini ya karena memang waktu itu saya minta di Depok oleh Pak Abang Haji Purwanto, rumah beliau itu di Depok Kalimulia, udah halamannya luas, rumahnya kosong nggak ditempatin, saya pengen buat kumpul begini gitu, tapi kata dia abang gak di villa aja sekaligus, karena di villa udah kalian represi begitu bahasanya. Ini beliau yang menawarkan, kita nanti kepengen kita bahas lagi dalam rakar gitu ya Pak Komar ya, kita semuanya masing-masing punya program, dan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang itu kita mesti realisasikan. Insya Allah kita rakar lagi dan kita bahas, karena waktu udah kemalaman ini ya, udah mudah-mudahan dingin banget ini ya. Nah begitu Pak. Nah terus apa lagi? Udah kali ya? Terakhir, ini besok nggak ada acara lagi kan? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Kalau gitu saya pulang duluan ya. Hiburan pagi, Hah? kita sarapan, disiapin sarapan dulu, tinggal sarapan makan. Karena memang menunya yang dikasih kita pagi sarapan, siang makan, sore makan. Itu dikasih menu di sini. Malamnya kasih cemilan kayak tadi gitu. Nah itu menunya besok sarapan. Bapak mau balik? Ya. Ya. Balik kemana? Sekarang. Pos berapa? Pos berapa? Hai. Ya. Ya itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup barangkali dibaca lagi lebih jelas ya. Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf Anda banyak ngomong, karena kan pulang duluan nih. Iya Pak. Kalau Anda ada bahasa yang kurang berkenan dan dari saudara sekalian, maafin saya. Ya. Memang saya orangnya begini nih, udah Iya jelas. Mas. Tahu yang begitu. Kudu dantang. Iya, katanya juga. Bapak berukul. Iya. Berubul. Iya berukul Pak. Emang begitu. Kita kalau nggak demen Pak. Ya katanya. Jadi saya insya Allah mungkin nggak sampai pagi, tapi besok saya ada acara lagi. Ya. Gitu, mohon izin dan mohon doa restu, mudah-mudahan sampai tujuan saya. Amin. Dan mudah-mudahan pamit namanya selalu jaya dan sukses. Semuanya niat baik kita dapat ridho Allah. Gitu. Amin. Dan tanggal 20 ikut saya. Tanggal 20 ikut saya. Biar listrik. Ya, masih. Terus saya udah bicara sama Sekjen Bangsa. Ya. Berita kita audiensi dengan Pak Wakil Bupati. Ya.